Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas topik 7 mulai dari diri, mata kuliah etika, dan profesionalisme guru. Guru kreatif dan inovatif telah memberikan dampak yang signifikan pada pandangan saya tentang peran seorang pendidik. Guru tidak hanya menjadi pembawa informasi, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang memotivasi dan menginspirasi siswa. Melalui kreativitas dan inovasi dalam metode pengajaran, guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menarik, dan relevan bagi siswa. Guru mengajarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Dengan demikian, guru kreatif dan inovatif telah mengubah pandangan saya tentang peran seorang pendidik dari sekedar pengajar menjadi penggerak pembelajaran yang dinamis dan berorientasi pada siswa. Iya, saya pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam mengajar mata pelajaran geografi. Guru tersebut menggunakan peta interaktif digital yang memungkinkan kami, para peserta didiknya, untuk secara langsung memahami pergerakan lempeng tektonik dan dampaknya pada fenomena geologi yang berbeda di seluruh dunia. Penggunaan peta interaktif ini membuat pembelajaran geografi menjadi lebih menarik dan mudah untuk difahami. Kami dapat melihat secara visual bagaimana lempeng-lempeng bergerak dan bertabrakan satu sama lain, serta efeknya terhadap terbentuknya gunung, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik lainnya. Guru kami juga menggunakan fitur interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik, serta transformasi lempeng, subduksi, dan lain sebagainya. Pengalaman ini sangat mempengaruhi pembelajaran saya karena membuat konsep-konsep geografi yang abstrak menjadi lebih nyata dan relevan. Kami tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi peta interaktif dan bertanya tentang fenomena yang kami amati. Hal ini membuat saya lebih tertarik pada mata pelajaran geografi dan memahami pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru, beberapa metode evaluasi dapat diterapkan. Yang pertama, observasi secara langsung. Dengan mengamati langsung kegiatan pembelajaran di kelas untuk melihat sejauh mana guru menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif. Yang kedua, evaluasi karya siswa. Dengan melihat hasil karya atau proyek siswa untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu feedback siswa dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pendekatan guru merangsang kreativitas. Selanjutnya adalah portofolio pengajaran dengan menganalisis portofolio guru yang berisi rancangan pembelajaran, materi ajar, dan refleksi untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir ialah evaluasi oleh sesama guru, melibatkan kolaborasi antar guru dalam evaluasi dan diskusi untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Hal ini karena, yang pertama, keterlibatan aktif dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif seringkali melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui proyek berbasis masalah, eksperimen, atau diskusi yang menantang. Keterlibatan aktif ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan minat mereka terhadap mata pembelajaran. Yang kedua, relevansi dan konteks. Kreativitas dan inovasi memungkinkan guru untuk menghadirkan pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ketika siswa melihat keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau minat pribadi mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk
belajar. Yang ketiga, ada penekanan pada eksplorasi dan penemuan. Pendekatan kreatif dan inovatif mendorong siswa untuk menjelajahi ide-ide baru, menguji batasan, dan menemukan solusi yang unik. Proses eksplorasi dan penemuan ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir ada pengakuan atas kontribusi individu. Ketika siswa diberi kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide mereka sendiri dalam pembelajaran, mereka merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki potensi dan kreativitas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dan belajar dengan lebih aktif. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran bukan hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan bersemangat, tetapi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Dengan memberikan tantangan yang menantang, mendorong kolaborasi dan menggunakan metode pembelajaran aktif, pendidik dapat membantu siswa untuk berpikir secara kritis dan menemukan solusi inovatif untuk masalah. Pengalaman langsung dan eksperimen, siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tidak hanya memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang lebih baik. Penggunaan teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Beberapa perannya diantaranya yaitu, yang pertama, akses ke sumber daya yang lebih luas. Teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan materi belajar daring yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Yang kedua, ada pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Dengan teknologi, guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar dalam gaya dan tingkat yang sesuai untuk mereka. Yang ketiga, kolaborasi dan koneksi. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan antara guru dan siswa di seluruh dunia. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat berinteraksi, berbagai ide, dan belajar satu sama lain dari berbagai latar belakang. Yang keempat ada kreativitas dalam presentasi materi. Guru dapat menggunakan berbagai alat dan aplikasi teknologi untuk menyajikan materi secara kreatif, seperti animasi, video, dan gambar interaktif. Ini membantu mempertahankan minat siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, guru membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang penting dalam dunia yang semakin terhubung. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi memberikan pendekatan yang dinamis dan fleksibel dalam pengajaran, memungkinkan guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan yang pertama, memperhatikan kebutuhan individual dengan mengenali dan memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi, menghadirkan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan berkomunikasi dengan baik dalam suasana yang inklusif dan mendukung. Yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran aktif, merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, termasuk melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan eksplorasi mandiri. Yang keempat ada mengintegrasikan berbagai materi dan metode, menggunakan beragam sumber daya, teknik, dan strategi pembelajaran untuk menyajikan materi secara menarik dan relevan, memungkinkan siswa mengembangkan berbagai keterampilan. Dan yang terakhir ada membangun hubungan yang positif dengan menciptakan lingkungan yang positif, inklusif, dan penuh semangat di kelas untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa. Dengan menciptakan lingkungan kelas yang seperti itu, guru dapat memfasilitasi pertumbuhan holistik siswa dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
Saya sangat percaya bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru kreatif menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan merangsang pemikiran kritis siswa. Mereka mendorong kolaborasi dan inovasi, meningkatkan motivasi siswa, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan demikian, kreativitas guru mendukung kemampuan siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang lebih rumit. Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan. Untuk mencapai hal ini, saya akan mengambil beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, terus belajar. Saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan dan inovasi. Ini termasuk mengikuti pelatihan, kursus, dan seminar yang relevan. Yang kedua, mencari inspirasi. Saya akan mencari inspirasi dari guru-guru yang sudah sukses dalam menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran mereka. Saya akan belajar dari pengalaman mereka dan mencoba menerapkan strategi yang sama dalam kelas saya. Yang ketiga, bereksperimen. Saya akan mencoba pendekatan baru dan eksperimen dengan metode pembelajaran yang berbeda untuk melihat apa yang paling efektif bagi siswa saya. Saya akan terbuka terhadap gagasan baru dan siap untuk mengambil resiko. Yang keempat, yaitu berkolaborasi. Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk berbagi ide dan pengalaman. Kolaborasi dengan orang lain dapat membuka peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, tentunya saya akan menerima umpan balik. Saya akan meminta umpan balik dari siswa, rekan kerja, dan atasan untuk terus memperbaiki diri. Saya akan menggunakan umpan balik tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, saya yakin bahwa saya dapat menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa saya. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.